Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Khawatir Akan Hari Esok. Saudara, our daily bread artinya roti harian kami atau roti kami sehari-hari. Itulah terjemahan kalimat doa, makanan kami yang secukupnya, dalam doa Bapa kami versi King James, yang mana kita lihat tidak ada kata secukupnya. Tetapi bukan berarti Alkitab terjemahan baru yang biasa kita gunakan itu salah. Kita yakin bahwa penterjemah dari Lembaga Alkitab Indonesia dipimpin oleh Roh Kudus dan terjemahannya tidak salah. Memang tidak semua kalimat dalam Perjanjian Baru dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani Koine, bisa diterjemahkan secara kata per kata ke dalam bahasa Indonesia. Penterjemah berusaha semaksimal mungkin untuk menerjemahkan Alkitab dengan pengertian sesederhana mungkin agar mudah dimengerti. Jadi saudara, penterjemah menggunakan kata makanan kami yang secukupnya. Walaupun memang dalam bahasa aslinya tidak terdapat kata yang secukupnya. Dan juga tidak menerjemahkan dengan makanan kami sehari-hari, seperti versi King James, yaitu untuk memudahkan pembaca memahami artinya, yaitu agar kita merasa cukup dengan makanan yang disediakan Tuhan pada hari ini. Saya ulang, tujuannya adalah agar kita merasa cukup dengan makanan yang disediakan Tuhan pada hari ini. Itulah sebabnya ditambahkan kata yang secukupnya. Dalam hal ini saudara, ada dua hal yang hendak diajarkan Tuhan, yaitu agar kita tidak khawatir akan hari esok dan agar kita tidak menjadi serakah. Implikasi kedua hal ini sangat luas saudara. Kita akan bicarakan yang pertama terlebih dahulu, di mana kata secukupnya mengingatkan kita akan sabda Tuhan dalam Matius 6 ayat 34. Demikian bunyinya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kita semua pasti punya kesusahan. Orang yang mempunyai banyak harta ataupun yang mempunyai sedikit pasti punya kesusahan. Kesusahan itu bisa bagian dari pencobaan. Tetapi ingat, pencobaan yang kita alami sebenarnya pencobaan biasa, karena semua orang juga mengalaminya. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka kita harus bisa menangkap filosofi dari kata secukupnya, yaitu dalam hal kekhawatiran. Tuhan itu ingin kita menikmati hidup kita hari ini dengan segala berkat yang Tuhan berikan, tanpa mengkhawatirkan hari esok. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri, saudara. Tetapi ingat,
juga memiliki berkatnya sendiri. Tuhan pasti membuat keseimbangan. Semua manusia juga pasti mengalami kesusahan. Oleh karena itu, janganlah kita manja. Jangan kita berpikir bahwa kita anak Tuhan. Lalu, Tuhan memberikan kemudahan untuk mengatasinya. Mungkin dengan segera mengangkat masalah itu melalui mujizatnya. Kalau Tuhan memberikan kemudahan, maka mental kita tidak terdidik, saudara. Dan syaraf rohani kita tidak terbentuk. Rasul Paulus berkata bahwa saat menghadapi pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Kan begitu? Hari ini nikmatilah bersama Tuhan. Besok juga kita nikmati bersama Tuhan juga, tanpa harus merasa terganggu atau khawatir akan hari esok. Kalimat ini tidak sederhana. Banyak orang yang terpleset akan hal ini. Terpleset, jatuh, karena merasa bahwa punya lebih banyak harta dapat memberikan rasa lebih aman. Sebenarnya ini adalah pemberhalaan. Tentu tidak salah jika saudara punya banyak. Sebab jika digunakan secara benar, saudara akan lebih efektif bagi Tuhan. Bisa jadi berkat untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi filosofi orang serakah, punya lebih banyak berarti lebih terhormat dan prestisius. Ini yang salah. Kalau Tuhan mengajarkan kita agar tidak khawatir akan hari esok, apakah lalu kita boleh bersikap sembrono dengan percaya saja bahwa besok kita akan dipelihara Tuhan, sehingga kita tidak perlu berjaga-jaga atau kita tidak perlu bekerja? Apa begitu? Ini tentu salah dan tidak benar. Ketidakkhawatiran kita akan hari esok bukan berarti kita melupakan tanggung jawab hidup untuk hari esok. Bukan berarti lalu kita bermalas-malasan dan tidak bekerja. Saudara, potensi yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita kembangkan. Jangan lalu dengan kata secukupnya, terus kita tidak mengembangkan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kepentingannya. Kita juga melihat banyak orang tua yang mempersiapkan banyak harta untuk anak-anaknya. Tidak salah, saudara, tidak salah. Asalkan dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang keliru, ini malah berpotensi menyesatkan si anak. Pada akhirnya, malahan orang tua tidak dapat memenuhi bagiannya untuk Tuhan. Jadi yang penting, kita tidak perlu khawatir akan masa depan anak cucu kita. Karena anak cucu orang benar pasti dipelihara Tuhan. Percayalah saudara. Jadi jangan lagi khawatir akan hari esok. Amin. Tuhan Yesus memberkati.